Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra tentunya. Nah, pada pagi hari ini kakak ngevlog ya, karena memang sudah banyak kali yang bertanya perihal tentang persyaratan. Jadi, baik itu di DM, di komen ya, jadi kakak jujur bingung mau jawab apa, karena memang kakak nggak mau menjawab seasalnya. Nanti takutnya tahun ini itu berbeda. Ya, kalian juga sudah mengetahui bahwasannya mengenai jadwal itu belum pasti. Kemarin kakak sudah infokan isu-isu, kemudian kakak juga sudah infokan rencana dan skenario, dan semoga kalian paham apa maksud kakak dari video tersebut. Dan tidak ada lagi yang bertanya mengenai kak kapan sih pendaftaran dimulai. Nah, di sini kakak sampaikan pendaftaran itu rencana dimulai pada tanggal 8 Juni. Oke, tanggal 1 Juni itu rencana sudah diumumkan, tapi pembukaan dimulai pada tanggal 8 Juni. Nah, itu yang pertama. Kemudian cukup capek juga ya. Nah, sebelum lanjut ke video ke penjelasan selanjutnya, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel ini akan selalu memberikan informasi tentang perguruan tinggi, kedinasan, serta info-info lainnya berkaitan dengan kedinasan serta instansi, dan tentu itu sangat bermanfaat untuk kalian, oke? Dan kembali lagi ke kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra, dan satu lagi kakak adalah alumni dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. So, kalian jangan sampai salah lagi, kakak adalah alumni dari sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang ada di PKTJ Tegal. Jurusan kakak adalah Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, dan sekarang sudah menjadi atau mengganti nama menjadi D4 RSTJ. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Nah, oke, next kita lanjut untuk penjelasan selanjutnya mengenai persyaratan dan pendaftaran. Nah, kakak sudah sampaikan di awal bahwasanya banyak sekali yang bertanya. Kakak cuma bisa menyarankan ke kalian, ini jujur pegel ya, kakak nggak kuat ngevlog lagi, tapi coba kakak iniin dulu. Kita taruh. Nah, begini lebih enak. Oke, so kakak akan bahas mengenai persyaratan. Nah, jadi begini, kakak cuma bisa menyarankan karena memang belum ada persyaratan yang resmi atau yang pasti ya, kecuali memang jalur mandiri yang udah dibuka. Untuk polbid dan reguler itu belum, karena biasanya polbid dulu baru reguler. Kalau mandiri mah tergantung kampus masing-masing, makanya ada yang sudah dibuka, ada yang belum dibuka. Nah, jadi di sini kakak ingin menyampaikan mengenai persyaratan. Saran pertama adalah kalian harus menunggu dan jangan sampai panik. Nah, kenapa kakak sampaikan seperti ini? Biasanya yang tergesa-gesa, yang mempersiapkan lebih awal itu biasanya ceroboh. Oke? Kenapa kakak berani mengatakan ceroboh? Karena memang banyak yang gagal tahun lalu itu karena tergesa-gesa. Karena pengen, saya harus lebih dulu daripada yang lain, saya harus lebih dulu daripada yang lain, saya harus lebih dulu daripada yang lain. So, bukan seperti itu. Kalian daftar terakhir atau paling terakhir pun tidak apa-apa. Yang penting persyaratan kalian itu sesuai dengan yang disyaratkan pada pembukaan pendaftaran. Itu yang pertama. Kalau misalnya kalian cepet-cepetan seperti ini, tergesa-gesa, yang ada kalian itu akan fatal akibatnya. Kalian bisa tidak lolos seleksi administrasi. Nah, itu yang pertama, kalian jangan terburu-buru, kalian panik. Kemudian yang kedua, kalian tunggu persyaratan resminya. Kapan itu kita juga pun sendiri belum tahu, itu masih rencana pada tanggal 8 Juni dan lain sebagainya, itu masih rencana. So, dari mana kalian bisa tahu persyaratannya? Yang pertama, kalian harus pantengin web dari SSCSN, itu web dari BKN. Karena tahapan pertama, seleksi administrasi dan seleksi SKD itu dilaksanakan oleh BKN. Nah, itu yang pertama. Ini kakak kasih tahu nih biar kalian jangan sampai salah, oke? Kakak udah wanti-wanti ke kalian. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian pantengin web dari BKN atau Twitternya, kalian bisa pantengin web dari instansi yang kalian pilih masing-masing. Nah, ini yang kakak kasih tahu, makanya kalian jangan rancu, jangan bingung. Kalian nanya ini, kalian nanya itu, kalian nanya ini, sekolah mana sih yang kalian cari? Fokus pada satu titik. Kalau kalian mencari banyak referensi, kalian jadi nggak fokus. Finally, ketika pembukaan telah dibuka, kalian akan tergesa-gesa untuk memilih. Dan akhirnya, kalian salah memilih sekolah. Kalian salah memilih peluang. Kalian salah menentukan pilihan. And finally, kalian gagal tahun ini.
akhirnya gap year lagi. Ya ini kakak kasih tahu bagaimana caranya. Makanya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya. Nah itu, kemudian yang ketiga, setelah kalian udah menentukan semuanya, baru kalian tinggal tunggu aja. Nah, hal-hal apa aja yang bisa kalian siapkan sebelum pendaftaran dimulai? Itu hanya hal-hal yang umum. Contoh, KTP, KK, akte, itu pastikan semuanya sama. Nama kalian, nama orang tua, jangan sampai salah. Kalaupun salah, ini tiga-tiganya ini salah, kalian coba ke Dukcapil, kalian coba perbaiki. Masih ada waktu, masih ada. Kalian coba perbaiki. Kalaupun tidak bisa diperbaiki, ya kalian minta surat keterangan dari Dukcapil bahwasanya ini salah, yang benar ini. Kalian nanti buat surat dan itu tentu ada materainya biasanya. Nah, jadi banyak hal mengenai nilai raport kayak gimana dan sebagainya. Pengumuman aja belum ada, gimana kakak mau ngasih tahu? Apa kakak harus ngasih tahu yang tahun lalu buat gambaran? Ya kalau sama, kalau beda, ya kalian kecewa lagi, terus komen dan lain sebagainya. Ya kakak cuma bisa ngasih tahu kayak gitu aja deh. Kakak juga punya kapasitas. Yang penting kalian tahu step by stepnya. Ini kakak sampaikan step by step agar kalian tidak salah kayak teman-teman kalian tahun lalu, kakak-kakak kalian tahun lalu. Belum berperang udah gagal di administrasi. Sekarang gap year. Nah kalau kayak gitu kan jadi ribet sendiri. Nah kemudian dari sekian yang kakak sampaikan, yang pertama kalian harus pahami dulu, ya. Kalau perlu kalian catat step yang kakak sampaikan. Ini sangat penting sekali. Kemudian setelah kalian udah menyiapkan hal-hal yang umum, baru kalian tunggu. Nah, setiap kalian menunggu, apa yang harus kalian siapkan? Jangan utak-utik apapun. Kalian hanya menyiapkan raport. Kalau yang udah punya ijazah, siapkan ijazah. Udah itu aja. Jangan tanya nilai maksimal, nilai dan rata-rata segala macam. Jangan dulu ditanya. Yang penting kalian sudah menyiapkan berkas itu. Nah, setelah pengumuman tiba, baru kalian cocokkan. Kalian nggak perlu menyari-nyari ijazah kalian di mana, raport kalian di mana, kemudian hal-hal yang lain itu di mana. Ya nggak perlu menurut kakak. Nah, kalian cuma tinggal menyocokkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi, jangan sampai ada kesalahan lagi seperti yang tahun lalu. Jadi kalian nggak perlu gap year, nggak perlu menunggu tahun depan lagi untuk mendaftar, dan kalian siap berperang setelah lolos seleksi administrasi. Nah, jadi itu step-step yang dapat kakak sampaikan sebelum pendaftaran dimulai, dan kakak harap sih kalian bisa mengerti apa yang kakak maksud ya. Karena memang ini sangat penting dan kakak mengambil teori ini atau praktek ini dari pengalaman kakak-kakak kalian tahun lalu. Ya kalian ngerti channel kakak ini udah setahun, bahkan lebih. Dan kakak emang dari dulu sudah mensosialisasikan mengenai sekolah kedinasan. So ya semoga pengalaman yang kakak sampaikan ini juga dapat kalian pahami. Ya. Jadi itu aja sih yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini karena channel ini akan selalu memberikan informasi terupdate. Kemudian jangan lupa bagi kalian yang ingin membeli buku kakak udah siapkan, tinggal segitu sih karena memang lagi susah nyetaknya. So, bagi kalian yang ingin membeli buku kakak silahkan dipesan, caranya di bawah, kalian cek aja, bisa melalui Shopee atau DM langsung ke IG @taruna_indonesia_tv. Jangan lupa untuk follow IG @taruna_indonesia_tv dan follow Tantara TP, IG kakak pribadi. Wih, kakak akhirnya punya IG lagi ya. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel Dewa Gede Tantara karena ada informasi menarik nantinya. Dan mungkin itu aja sih, mohon maaf apabila ada salah kata, ada agak ngegas-ngegasnya dikit karena ya biar kalian mengerti lah apa maksud kakak. Mungkin itu aja sih. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah tingkah. And see you next time. Peace.